Halo Sobat Kampus, kembali lagi di Podstay dengan tema Inspirasi Mahasiswa dengan gue Kanza. Kali ini kita bakal bincang-bincang dengan salah satu mahasiswa dari Stay Indonesia Jakarta yang sedang melakukan kegiatan magang. Langsung aja nih, kita sapa dulu kali ya. Halo Kak. Halo, Kita boleh kenalan dulu kali ya. Boleh boleh perkenalin dong. diri dulu, dari nama dan dari jurusan mana. Oke. Sebelumnya semuanya, halo, kenalin nama gue Danang dari jurusan S1 Akuntansi. Tapi BTW, karena kita sangkatan, kita nggak usah kakak kali ya. Jadi Oke, nama berarti aja. langsung manggil nama aja. Yes, Dana. Oke. oke. Selamat kenal ya Dana. Salam kenal juga kan saya. Oke, kalau misalnya kita ngomongin soal magang, ini kan jadi sebuah pengalaman penting ya bagi mahasiswa sebagai batu loncatan sebelum nantinya kita benar-benar masuk ke dunia profesional. Ngomong soal magang nih, magang itu kan jadi salah satu pengalaman penting bagi seorang mahasiswa sebagai batu loncatan untuk nantinya kita benar-benar mempersiapkan diri ke dunia profesional. Kira-kira kalau dari Danang sendiri nih, Danang tuh magangnya di mana dan dari divisi apa? Oke. Untuk saat ini gue lagi magang di salah satu instansi swasta di Cakung, yaitu PT United Tractors di divisi akun receivable atau yang bisa dikenal dengan AR. Oke, di UT sendiri udah berapa lama magangnya? Di UT sendiri tuh udah jalan 5 bulan sih. Oke, kalau dari AR sendiri tuh tugas utamanya atau job desk utamanya itu tentang apa ya? Sebenarnya lebih ke penagihan sih, karena kan dia Oke. piutang ya. Jadi kurang lebih tentang penagihan aja sih. Oke, pertama kali nih, kalau misalnya kita dengar UT kan kayak siapa sih yang nggak tahu UT gitu. Mereka tuh pasti pada kepengen banget masuk ke sana. Nah, kalau lo sendiri kesan pertama saat masuk magang itu gimana? Apakah perasaan lo seneng, gugup, bingung? Boleh diceritain mungkin? Wah, itu mixed feeling banget sih, karena yang pasti senang juga, excited juga, tapi di lain sisi juga pasti gugup, terus bingung juga harus ngapain di hari pertama. Karena pas di hari pertama itu dan kedua sih, 2 hari pertama itu mentor gue sempet nggak hadir, jadi lagi cuti. Jadi yang dimana gue tuh sempet bingung di situ harus ngapain, dan untungnya sih ada rekan-rekan lain sih, jadi kayak kenalan, terus jadi kayak ngalir aja sendiri gitu buat. Oke. namanya. Berarti dengan ketiadaannya mentor lo pada 1-2 hari pertama itu kan itu jadi kendala ya buat lo. Gimana sih cara lo tuh menanggapi atau menyikapi kendala tersebut sampai akhirnya lo ya sudah bisa melakukan job desk lo sendiri tanpa arahan dari si mentor itu pada 2 hari pertama? Oke. Jadi untuk kuncinya sih yang pasti pertama kalau lagi bingung ya udah nanya aja. Karena kan kebetulan juga orang di sana kan pasti open minded juga kan. Jadi kalau misalnya kita bingung pasti mereka nggak pelit ilmu lah ya. Jadi pasti langsung kayak ngajarin caranya yang bener. Jadi kayak lama-lama kalau misalnya kita bingung nanya ya jadi terbiasa sendiri sih kayak gitu. Jadi komunikasinya juga pasti bagus nanti ke depannya. Oke. Kalau dari lo sendiri, ada gak sih culture shock yang lo rasain pada saat pertama kali magang gitu khususnya? Oke, ada sih. Untuk culture shock itu paling itu di loyalitas karyawannya sih, karena kita itu kan masuk di 7:30 ya dan pulang di 4:30. Tapi ketika udah habis maghrib atau mungkin habis isya itu masih banyak karyawan yang masih di kantor gitu, masih stay sama kerjaannya gitu sih. Berarti suka lembur lah ya. Iya, betul. Nah, kalau lo sendiri, kalau teman-teman yang di kantor itu lembur, lo ikutan nggak sebagai anak magang nih? Nah, awalnya sih enggak sih ya, cuman Tenggo ya, tenggo. Tenggo. Cuman seiring berjalannya waktu, karena mentor gue juga orangnya asik dan bondingnya bagus, jadi lama-lama ya apa ya, jadi kayak ngikut aja sih gitu, jadi ikut lembur. Karena kan kebetulan juga di rumah kan juga minim kerjaan kan, jadi ya udah kita langsung di kantor aja gitu. Berarti lo akhirnya terbiasa dan nyaman dengan lingkungan kantor ya. Betul. Oke. Kalau tadi gue lihat lo kan akhirnya terbiasa dan nyaman. Sebelumnya ada nggak sih ekspektasi yang lo bayangin saat sebelum lo magang sama setelah lo akhirnya ngerasain ternyata magang nggak seburuk ini? Atau mungkin ada perasaan-perasaan lain tentang realita magangnya? Untuk realita magang mungkin yang pertama itu pas pertama masuk ngerasa nih pasti bakal susah sih dan segala macamnya. Walaupun emang itu sesuai ekspektasi gue, emang susah ya. Tapi seiring berjalannya waktu ya it's fine gitu. Jadi bisa aja ngalir sendiri. Karena yang gue bilang tadi sih, kebetulan juga gue dapet rekan-rekan dan mentor yang cukup adaptif dan komunikatif juga lah. Jadi di situ gue cepat beradaptasi, yang dimana juga pasti ya jadi benefit buat gue sendiri sih ke depan. Berarti lo juga dapat lingkungan yang suportif juga lah ya, Betul, yang mendukung akhirnya lo jadi terbiasa dan nyaman dengan lingkungan tersebut. Betul. Kira-kira dari pengalaman magang lo sendiri, ada gak sih hal yang paling berkesan yang lo tuh teringat mungkin dengan pengalaman tersebut? Mungkin kalau misalkan buat teringat itu lebih ke orang-orangnya sih, yang suportif banget. Karena sebelumnya kan udah sempat magang juga, tapi yang di kali ini tuh ngerasa
bener-bener beda lah. Jadi mereka tuh pada suportif banget, terus juga komunikatif banget. Jadi ngerasa udah kayak keluarga sendiri lah kayak gitu. Berarti lo sebagai anak magang tuh beneran ngerasa sebonding itu ya dengan Iya, betul. kartapnya itu. Betul sekali. Oke. Selain lo sendiri, ada gak sih mahasiswa stay yang magang juga di tempat lo itu? Untuk sebelumnya sih ada satu, cuman untuk saat ini sih baru gue doang sih. Setelah magang nih, ada gak sih perubahan pandangan lo pribadi terhadap karir lo di masa depan, terhadap motivasi atau cita-cita lo mungkin yang tadinya lo pengennya berharapnya jadi apa dan akhirnya lo punya tujuan baru? Sebenarnya kalau buat tujuan sih jujur malah lebih mantap sih sama tujuannya. Cuman emang pas seiring berjalannya waktu juga pasti ada jadi punya pandangan-pandangan baru lah untuk kedepannya kan kayak gimana. Cuman kalau sejauh ini sih ya pasti makin mantap sih sama tujuan awal gue kayak gitu. Tapi kira-kira dari minat lo sendiri nih dengan divisi lo sekarang, job desk lo utama lo sekarang, itu relevan gak sih? Atau mungkin ternyata kayaknya beda deh dari minat gue? Sebenarnya itu jujur malah relevan sih, itu yang buat gue senang juga karena emang benar-benar relevan lah sama mata kuliah yang diajarin di sini kayak gitu. Mungkin dari kerjanya sebagai anak magang yang ini kayaknya udah magang kedua lo ya? Iya, magang kedua. Oke. Perbedaan dari magang lo yang pertama sama yang kedua ini, yang paling kerasa itu dari sisi mana? Untuk perbedaannya yang pasti yang paling jelas itu dari jujur dari karyawan-karyawannya juga sih sama lingkungannya lah ya. Kalau misalkan yang magang sebelumnya itu agak sedikit individualisme sih. Sedangkan kalau misalkan yang kedua ini benar-benar kayak komunikatif juga, komunikatif terus juga orang-orangnya asik-asik juga lah kayak gitu. Berarti itulah yang ngebangun diri lo sekarang ya, yang akhirnya lo juga jadi lebih gampang berbaur sama orang mungkin? Betul. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya lo pribadi nih sebagai mahasiswa yang sudah punya pengalaman magang, ada gak sih tips yang pengen lo sampein ke kita nih, mungkin pengen lo share buat kita tips dan triknya untuk dapat lolos ke magang impian kita? Oke, mungkin yang pertama itu pasti ya belajar sih. Yang kedua cari relasi sih. Jadi pinter-pinter pilih relasi juga lah, jangan asal pilih relasi karena kan di kuliah ini kan pasti banyak teman-teman juga kan, jadi ya pinter-pinter dipilih relasinya, terus juga tapi jangan ngandelin relasi juga, tapi juga ngandelin ya potensi kita sendiri juga, jadi nanti ya kedepannya ya biar ngalir aja sih kayak gitu. Oke, sebelumnya lo di kampus ini organisasinya ikut di mana aja? Oke, untuk organisasi di kampus ini gue ikut di satu doang sih, ada Hima Akuntansi namanya. Oke, menjabat sebagai? Untuk saat ini gue menjabat sebagai ketua umum Hima Akuntansi. Oke, berarti yang megang si himanya lah ya sekarang ini. Betul. Periode 2024-2025. Oke. Kayaknya boleh nih saya kasih kita kalimat motivasi yang membangun mungkin buat kita yang sekarang lagi pesimis atau yang lagi usaha buat nyari magang untuk memantapkan diri nih supaya kayaknya gue harus dari sekarang nih memutuskan mau kemana arah tujuan persiapan gue sebelum masuk ke dunia profesional nanti. Ya udah sih, yang paling penting menurut gue itu kenalin dulu sih minat lu sendiri. Karena misalkan nanti lu udah kenal minat lu sendiri, nanti pasti kedepannya lu bakal tahu arah dan tujuan lu bakal kemana gitu. Oke. Sini udah sisa berapa minggu lagi? Sekitar 3 minggu mungkin. Oke, 3 minggu. Iya. Berarti udah mulai sedih dong mempersiapkan diri untuk selesai magangnya. Betul sekali. Abis ini selesai magang, selanjutnya bakal ngapain lagi? Mungkin bakal lanjutin kuliah atau lanjut magang lagi mungkin? Oke, untuk nanti kedepannya paling menyesuaikan ya. Tapi ada game plan awal sih paling nanti langsung fokus kuliah dulu sih kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang ada kesempatan buat magang juga dan ada waktunya, itu ya bisa magang lagi ke depannya. Oke. Berarti ini udah mempersiapkan skripsi ya? Betul. Semangat skripsiannya. Iya. Dari magang lo sendiri nih, kira-kira benefit apa sih yang lo dapat? Benefit yang didapat pasti pertama tuh ada konversi ya. Jadi waktu itu kan di semester 6 gue magang. Jadi waktu itu ngurus konversi lah. Jadi yang dimana gue yang harusnya kuliah normal tapi bisa dikonversi matkul sih. Gitu sih. Benefit. Selain itu mungkin dari itu mungkin kalau buat benefitnya, kalau buat di magang sih ya pasti buat nambah ilmu juga, terus jadi kayak ngebuka pandangan kita lah tentang dunia kerja tuh kayak gimana kayak gitu sih. Oke. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat kita semua ya. Pasti. Terutama gue tuh pengen banget sih magang di sana. Yeah. Mungkin bisa kali ya kalau lo share link-link gitu kayak ya info-info lah, info-info magang juga nggak apa-apa. Bisa. Oke, Danang, thank you so much udah menjadi salah satu bintang tamu kita pada hari ini. Terima kasih kembali.
Luar biasa banget sharing kita hari ini. Ternyata magang itu bukan cuma sekedar untuk memenuhi tugas kuliah, tapi ya kita benar-benar membuka pandangan, mempersiapkan diri sebelum akhirnya kita benar-benar masuk ke dunia profesional. Jangan lupa follow dan share podcast ini, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. See you!